Pengujian aktivitas mukolitik dilakukan oleh kelompok 1, yaitu Aan Nuraini, A.S. Catyasih, Abigail Lutfiah, Agus Setiawan, Ajeng Nurmaisa Dewi, Chandra Lasmana, Cika Ramadanti, Sukmana. Tujuan percobaan. Percobaan ini dilakukan untuk dapat mengetahui efek dari obat mukolitik dan mekanisme kerjanya dari obat mukolitik tersebut. Prinsipnya yaitu melakukan pengukuran kekentalan dahak buatan dari putih telur bebek dengan campuran zat uji. Pemilihan telur bebek dilakukan sebab kekentalan telur bebek tersebut lebih besar. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian prosedur kerja. 1. Pembuatan dahak, yaitu pertama-tama mempersiapkan alat dan bahan. Setelah itu memisahkan bagian putih telur dengan kuning telurnya. Mengumpulkan 100 ml putih telur untuk setiap kelompok uji. Pengamatan aktivitas mukolitik. Pertama-tama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian membagi percobaan pada 4 kelompok uji, yaitu kelompok asetilsistein, kelompok bromheksin, dan kelompok perasan jeruk atau buah lain, dan satu lagi kelompok kontrol. Kemudian mempersiapkan bahan kelompok kontrol, yaitu putih telur 100 ml, kemudian ditambahkan 10 ml Aquades. Kemudian mempersiapkan bahan kelompok uji 1, yaitu putih telur 100 ml ditambahkan 10 ml asetilsistein. Kemudian mempersiapkan bahan kelompok uji 2, yaitu putih telur 100 ml ditambahkan 10 ml amroxol. Kemudian melakukan pengukuran kekentalan, yaitu pada semua kelompok uji dengan alat psikometer spindle nomor 4 dengan kecepatan 100 rpm. Tapi dalam uji ini yaitu menggunakan spindle nomor 4 dengan kecepatan 60 rpm dikarenakan alat yang digunakan tidak memadai. Setelah itu melakukan pengukuran kekentalan selama 15 menit sebelum putih telur ditambahkan zat uji. Setelah itu melakukan pengukuran kekentalan dengan psikometer pada menit ke-0, 15, 30, 45, dan 60 menit setelah putih telur ditambahkan zat uji. Setelah itu mencatat hasil. Kemudian bandingkan dengan kelompok kontrol dengan kelompok uji dengan menggunakan metode ANOVA. Untuk hasil penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut. Terbagi menjadi 3 kelompok uji dan 15 menit awal itu diuji sebelum ditambahkan zat uji atau zat aktif. Nah, untuk pengujiannya itu menggunakan psikometer dengan rotor 60 dan spindle nomor 4. Nah, kemudian untuk waktu pada 0 menit itu setelah penambahan zat uji. Di sana zat ujinya sebagai kontrol negatif ada Aquades, untuk yang kedua dan ketiga ada asetilsistein dan bromheksin. Kemudian diuji setiap 15 menit setelah ditambahkan zat uji selama 60 menit. Uji dilakukan dengan menggunakan SPSS dengan one way ANOVA. Namun sebelum itu harus dilakukan uji normalitas. Nah, ini untuk hasil dari uji normalitas yang telah dilakukan. Nah, untuk datanya kita mengambil yang Shapiro Wheel dikarenakan sampel uji yang kita gunakan sedikit. Nah, kemudian ada dasar keputusan uji normalitas. Nah, di sini jika nilai sig lebih besar daripada 0,05 maka data terdistribusi normal. Namun jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Nah, bisa dilihat pada tabel untuk yang normalitas yang Shapiro Wheel ada yang nilai signya itu 0,01 untuk Aquades, 0,736 untuk asetilsistein, dan 0,57 untuk bromheksin. Sehingga jika dilihat berdasarkan dasar keputusan uji normalitas maka data tersebut dinyatakan tidak terdistribusi normal karena terdapat nilai yang kurang dari 0,05, yaitu yang Aquades dengan nilai sig 0,01. Uji selanjutnya yang dilakukan yaitu uji Kruskal-Wallis. Uji ini merupakan uji non-parametrik
yang merupakan alternatif dari uji one way ANOVA ketika data tidak terdistribusi normal. Untuk HO pada praktikum ini tidak ada perbedaan viskositas antara Aquades, bromheksin dan asetilsistein. Dan untuk HA ada perbedaan viskositas antara Aquades, bromheksin dan asetilsistein. Nah, kemudian untuk dasar keputusan uji Kruskal-Wallis, yaitu jika nilai Asimsig lebih dari 0,05 maka HO diterima. Namun jika nilai Asimsig kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dari penelitian ini dapat dilihat untuk nilai Asimsig yang didapatkan yaitu 0,219, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima, yaitu tidak ada perbedaan antara Aquades, bromheksin dan asetilsistein. Nah, untuk mukolitik itu sendiri, mukolitik adalah obat yang mengencerkan sekret di saluran napas dengan cara mencegah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum. Kemudian mukus itu sendiri mengandung 95% air dan sisanya adalah glikoprotein yang memiliki fungsi untuk menahan bakteri. Nah, untuk uji pada praktikum kali ini menggunakan mukus yang dibuat dari putih telur bebek yang dimasukkan ke dalam beker gelas sebanyak 100 ml. Untuk uji aktivitas mukolitik itu diperlukan penyusian pH dan suhu yang dapat mempengaruhi kekentalan mukus dan membuat hasil pengukuran menjadi tidak tepat. Kemudian ada zat uji asetilsistein yang memiliki tes setengah pada menit ke-5 sampai dengan 10 dan waktu kerjanya selama 1 jam. Zat ini bekerja dengan cara membuka jembatan di sulfida dan efektif pada pH 7 sampai dengan 9. Dapat dilihat dari menit ke-0 sampai dengan menit ke-15 terjadi penurunan. Hal ini dikarenakan zat uji ini memiliki tes setengah pada menit ke-5 sampai dengan 10. Dan selama waktu 60 menit masih terjadi penurunan viskositas dikarenakan waktu kerja dari obat asetilsistein ini adalah 1 jam. Kemudian ada zat uji bromheksin yang memiliki onset 30 menit, juga waktu puncak kerjanya pada menit ke-60 dengan cara kerja memutuskan serat-serat terantai panjang dari mukopolisakarida. Dapat dilihat pada hasil uji pada tabel ataupun pada grafik. Pada zat uji ini juga mengalami penurunan dari menit ke-0 hingga menit ke-60. Berikut merupakan kesimpulan dari praktikum ini. Untuk Aquades juga mengalami penurunan viskositas dikarenakan penambahan air atau Aquades ke dalam putih telur atau mukus buatan juga mengurangi konsentrasi dari putih telur tersebut sehingga terjadi penurunan kekentalan. Kemudian untuk asetilsistein dan bromheksin yang merupakan obat mukolitik juga memperlihatkan adanya penurunan viskositas dari kedua zat tersebut. Adanya data yang kurang stabil. Hal itu dikarenakan untuk pengukuran viskositas atau kekentalan mukus diperlukan pH dan suhu yang terjaga. Untuk obat asetilsistein sendiri akan didapatkan hasil yang tepat ketika berada pada pH 7 sampai dengan 9. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.